apapun resikonya, selagi gue bisa, gue pasti gitu. Aneh, apalagi gue cewek gitu, apa aku bisa gitu. Tapi nyatanya puji Tuhan gue bisa kok. Walaupun aku ini bukan cowok gitu, aku bisa kok gitu. Dan iya, aku bisa gitu. Walaupun dengan gaji yang pas-pasan, nyatanya juga beras 5 kilo pun bisa sampai 1 bulan aku makan gitu, nggak habis gitu, karena saya sendiri. Berapa sih makanku dulu, aku masih bujang gitu. Nah, terlepas dan setelah itu saya interview, saya tembus di security, terus saya bekerja di sana. Itu yang rasa lucunya itu, harus kan orang lain itu kan kalau masuk security itu kan ada trainingnya 3 bulan. Tapi saya lucu, saya ke sana 1 hari 2 hari, Pak personalnya gini, kamu nggak cocok untuk pakai baju beginian, seragam merah putih, seragam putih hitam. Bandingan sekarang kamu pakai baju security gitu. Ambil dari mana Pak? Saya nggak punya gitu saya. Besok saya bawakan. Langsung dibawain baju, langsung saya pakai. Besok Margareta pakai bajunya ya gitu. Oke gitu saya. Saya pakai baju itu, mereka ya lain sih, lucu sih gitu, karena pertama kali pakai baju security itu rasanya wow gitu bagi saya. Apa saya bisa bekerja seperti ini gitu, karena saya tidak bayangkan sama sekali kalau saya jadi security gitu. Dan gengsi apa segala bagi saya bodoh amat, yang penting gue dapat uang dan bekerja dengan hati dan jujur. Aku rasa aku bisa melalui itu semua. Memang sih jadi security, kalau kita jadi IS untuk keliling ke floor-floor untuk ngecek orang yang curi, itu tidak gampang. Sampai kaki pegal pun juga gak bakalan kita bisa tidur semalam, karena saking pegalnya kaki keliling hanya untuk nangkep pencuri gitu. Waktu itu saya jujur, waktu itu saking pegalnya kaki, kan namanya di supermarket ya, segitu gede tokonya, jadi di celah-celah dos itu saya masuk ke dalam, itu saya tidur di. Jadi kalau dosnya itu jatuh, ketimpa dah saya barang-barang di sana, mati dah saya di tempat waktu itu. Jadi bagi saya 5 menit saya tidur, bagi saya itu luar biasa waktu itu. Jadi saya lihat tempat yang di mana sih yang tidak dapat kamera waktu itu. Walaupun dapat dengan tinggi-tingginya dos itu, kalau saya masuk ke celah-celah dos itu kan mereka kan tidak lihat saya, otomatis kameranya kan lihatnya di dos kan gitu. Saya masuk di celah-celah dos itu seolah-olah saya pergi keliling gitu. Jadi saya tidur di tengah-tengah dos itu, di dalam saya tidur di situ gitu. Tapi coba kalau dosnya jatuh, mati saya di situ. Nah, terlepas dari situ, saya sudah merasakan gimana hidupnya, hidup di rantau tanpa keluarga gitu. Puji Tuhan aku bisa gitu. Terlepas dari itu, aku kenal bapaknya Tasya. Setelah itu kita menikah. Aku tidak jadi security lagi waktu itu. Memang saya masih ditawarin jadi security di bandara, tapi saya tidak mau waktu itu. Sebenarnya mau, tapi pertama saya tidak tahu bawa motor. Yang kedua, bapak suamiku tidak mau ngantar saya ke sana, ke bandara. Toh dia balik lagi kerja itu kan capek bolak-balik, dan dia harus jemput saya lagi gitu kan, nggak bisa gitu. Kalau memang kamu mau ke bandara itu harus bawa motor sendiri gitu. Berpikir panjang saya, akhirnya saya ambil jalan pintas ya, saya di rumah gitu. Tapi di rumah, saya diam di rumah itu saya berpikir panjang. Masa saya dari bujang, saya biasa cari uang sendiri. Masa ketika menikah saya tidak mau, masa diam begini aja nggak ada penghasilan apapun gitu. Jadi kalau aku kepengen sesuatu, gengsi juga minta suami terus gitu. Walaupun dia gajian, dia store ke kita sih, tapi kita juga rasanya nggak enak juga itu kita pakai, tapi kita nggak pernah menghasilkan uang sendiri gitu. Akhirnya timbul ininya, saya gimana caranya saya usaha itu, tapi saya tidak punya uang gitu, gimana caranya gitu. Saya orangnya suka tantangan ya, jadi saya kepengen bekerja sendiri gitu, karena saya suka tantangan itu. Tantangannya dalam hal apa? Yaitu bekerja untuk menghasilkan uang sendiri tanpa bantuan siapapun gitu. Gimana caranya saya bisa menghasilkan uang sendiri? Jadi ketika saya kepengen sesuatu itu,
tidak minta suami gitu. Waktu itu saya punya anak waktu itu. Anak saya umur 1 tahun 6 bulan waktu itu, Tasya ini. Tapi bosan juga di rumah, terus di rumah. Nah waktu itu saya mau usaha itu tanpa suamiku tahu itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu dia lihat gitu apa yang saya usahakan. Waktu itu saya jual, saya keliling, saya lihat situasi di luar itu, tapi saya tanya seorang ibu waktu itu, ada seorang ibu, karena di Bali ini mereka jual mie itu hanya mie telur yang kuning itu. Tapi saya mau kepengen mengolah bihun ini jadi makanan. Bihun ini kan biasa kan orang kalau bihun kan bisa pakai soto lah, atau untuk pesta apa baru dibikin. Kalau untuk jual umum di pasar itu belum ada gitu. Jadi saya jual itu pertama gitu. Ketika berjalan, tapi saya kepengen membesarkan usaha itu, tapi saya tidak punya uang gitu. Nah gimana caranya uh, supaya saya ini usaha sendiri itu tanpa modal gitu. Tapi Tuhan itu maha baik. Dia menunjukkan jalan yang terbaik untuk saya waktu itu tanpa suamiku tahu sedikit pun. Ada seorang ibu kesasar di gang, terus saya tanya, ibu punya telur puyuh nggak? Ada bu, semua lengkap, telur puyuh, telur asin, telurnya semua ada. Oh, saya gini, ibu, saya tidak punya modal, tapi kalau ibu memang percaya saya, bisa nggak ibu kasih saya kasbon 4 kerat saja dulu, saya mau mencoba karena saya baru mau mulai jualan bu gitu. Kalau ibu percaya saya, tolong kasih saya 4 kerat, saya jualin yang 4 kerat, saya minta nomor telepon ibu. Kalau itu yang 4 kerat udah laku semua, nanti saya telepon ibu antar lagi 4 kerat, baru saya bayar yang 4 kerat yang ibu kasih ini. Oh boleh gitu, Bu Didit namanya, boleh gitu. Ibu ini luar biasa sekali, dia bisa membantu saya gitu. Jadi kenapa saya bilang tadi usaha tanpa modal, ya itu tadi. Karena saya tidak punya uang sama sekali, gimana caranya usaha? Uang aja nggak ada, susah. Orang baru nikah aja, makan aja bisa pinjam uang, coba bayangin. Jadi saya nggak tahan di situ, saya mau usaha gitu. Udah, ibu ini mau, jadi dia pulang setelah antar ini telur tadi yang dia kesasar tadi itu, setelah tahu alamat yang antar, dia pulang lagi ngambil telur puyuh 4 kerat untuk saya. Dia datang, ini ibu, ini telurnya gitu. Ya makasih ibu, cara kupasnya bagaimana? Kan saya nggak tahu tuh, katanya susah kupas telur puyuh, diajarin nama dia. Saya rebus seperti kupas telur biasa, tapi ternyata nggak boleh pakai kuku, harus pakai kulit, dia rahasianya. Pernah itu cobaan yang paling berat untuk saya, ngupas telur. Bayangin 1 kerat kan isinya 90, kupas 90 telur. Mau tahu berapa waktu saya habiskan? Hanya 90 butir telur saya kupas, 2 jam baru selesai, karena saya tidak tahu caranya. Kadang pecah-pecah lah apa gitu. Akhirnya ada kakak saya Seli dari Jogja, dia mampir sini, dia lihat, bukan begitu caranya ngupas telur puyuh, caranya gimana kak gitu. Dia bilang kupas pakai kulit tangan kita aja, ini pakai kulit tangan, tidak boleh pakai kuku gitu. Saya coba, astaga, ternyata mau tahu, sekali saya rebus, waktu itu masih ramenya, sekali saya rebus 4 kerat telur, cuma ngupas tidak sampai 1 jam saya ngupas waktu itu. Setelah kakak ngajarin, ternyata gampang sekali. Waktu kakak belum ada, 1 kerat hampir nangis saya. 1 jam aja nggak selesai, 2 jam baru selesai semuanya saya kupas. Wih, nangis luar biasa. Tapi itu saya pertahankan. Dengan ujian itu bukan membuat saya itu putus semangat, tidak. Saya tetap semangat terus, karena saya lihat hasilnya ini lumayan gitu. Sudah, setelah kakak ngajarin, setelah saya tahu rahasianya, dan itu berjalannya waktu juga semakin ramai juga telur puyuh. Waktu itu cuma saya saja, pokoknya intinya yang jual mata itu cuma saya saja gitu. Ya walaupun banyak yang jual, tapi nggak tahu ya apa rasanya apa gimana, saya nggak tahu. Intinya dari awalnya tadi saya dapat 1 hari 2 kerat saya jual, bertambah besoknya jadi 3 kerat,
bertambah sampai 5 kerat dalam satu hari. Itu saya rebus telur 5 kerat dalam satu hari. Jadi sampai saya singkat cerita, sampai 1 minggu saya bisa jualin telur puyuh itu 60 kerat dalam 1 minggu. Jadi 6 bulan saya jualan, saya bisa dapat motor 1 gitu. Walaupun motor itu kredit, tapi bagi saya sudah mampu untuk bayar. Waktu kredit motor ini, suami saya bilang gini, kamu mampu gak bayar motor ini? Gak usah banyak tanya, ayo kita jalan cari motor. Kapan? Daripada saya tunggu kamu pulang kerja baru ngambil telur, berantem terus hanya karena motor ngambil telur, bandingan kita kredit motor gitu. Dan ya yang penting jangan telat aja bayar. Ya tidak, kamu percaya saya apa tidak gitu. Karena saya yakin sekali, karena 1 minggu itu 60 kerat gitu. Bayangin 60 kerat. Pasti aku bisa gitu. Ya udah, kena hari Minggu waktu itu pas pulang gereja, ayo Kak kita cari motor yuk gitu. Anak saya masih kecil itu. Pergi dah kami nyari motor. Ya, makanya kami dapat motor ini hasil dari telur puyuh yang saya jual, bukan hasil keringat atau gaji suami saya. Gaji suami saya itu hanya saya pergunakan untuk makanan sehari-hari, untuk anak-anak, arisan, apa segala. Itu yang dipakai. Kalau untuk usaha saya sendiri itu, saya tidak mau pakai karena saya cita-citanya saya itu usaha ini kepengen punya motor gitu. Jadi kalau kemana-mana itu nggak saling nunggu gitu, dan harus ada motor gitu. Puji Tuhan, Tuhan ngabulin dan saya punya motor dengan hasil usaha telur puyuh ini. Nah, jadi pokoknya intinya hanya saya modalnya saya itu tidak uang ya. Saya tidak punya uang untuk modal usaha. Cuma modalnya saya itu pertama mulut dan kejujuran gitu. Gimana caranya saya usaha itu tanpa modal gitu. Orang lain kan kalau usaha kan ada uang dulu gitu. Kalau saya tidak. Yang penting saya jualan menghasilkan uang tanpa saya harus punya uang dulu baru saya usaha gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Puji Tuhan orang mempercayaiku dan mereka bantu saya tanpa modal gitu. Nah, terlepas dari itu, waktu itu suami saya tidak mendukung. Dia maunya anak-anak harus terurus gitu. Saya bilang, gak usah khawatir. Waktu itu adalah uang untuk saya. Waktu itu semuanya itu ada aturannya. Jadi saya udah tahu, gak usah diajarin gitu. Saya merasa mempercaya diri kalau saya itu bisa gitu. Tapi puji Tuhan, yang membuat saya menangis itu anak saya, Tasya yang kecil ini. Ini berkat dari dia ya. Umur 1 tahun 6 bulan, mana anak tidak mengerti. Dia udah bisa ngomong, dia bilang, Mak, dia bisa bangunin saya, Mama, bisa nggak? Ini udah jam 3, ayo kita ambil telur, dia bilang. Padahal bagaimana caranya dia tahu kalau ini jam 3 gitu. Anak kecil kok bisa tahu ini jam 3. Tapi ketika saya lihat jam, ternyata itu benar jam 3. Itu yang buat saya menangis. Terus anak kecil ini kan seharusnya digendong. Dia tidak mau digendong. Aduh mama sakit, gak mau digendong. Jadi dia jalan kaki dari ujung ke ujung ngambil telur ini. Bayangin dari rumah ke bendara dan udah ke masjid, ke SD 6 kayak gitu. Kan jauh. Kalau dia bilang, aduh mama capek, saya gendong dia gitu. Perjuangan kami itu jualan itu sampai dapat motor itu kayaknya ada hampir 2 tahunan kami jalan kaki itu, merangkah dari 0 sampai 2 tahun itu baru saya dapat motor itu waktu itu, dari 0 itu. Nah setelah itu baru dapat motor, baru mulai ringan saya waktu itu. Terlepas dari itu saya kepengen usaha gitu, usaha apa yang saya mau usahakan gitu. Tapi kebetulan saya ketemu seorang ibu, dia mau sewa tempat gitu. Saya lihat teman-teman usaha es kelapa ini, saya tidak tahu cara jual es kelapa seperti apa gitu. Tapi uniknya ada teman satu orang Bali, dia jualan es kelapa tapi lucu, wadah tempat kelapanya dia buka itu lucu gitu, membuat saya itu tertarik gitu. Saya jatuh cinta jual es kelapa ini karena dari tempat wadahnya, tempat motong kelapa. Nanti kan saya tunjukin videonya itu apa yang membuat saya jatuh cinta untuk jual es kelapa muda. Bukan esnya sebenarnya,